Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita? Boleh lambaikan tangan. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, boleh lihat kanan kirinya sebentar. Lalu bilang, saya senang banget duduk di sebelah kamu pagi hari ini. Haleluya. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Ya, senang sekali bisa ketemu. Ini kedua kali saya melayani di tempat ini. Ya, pertama kali di ibadah pemuda dan ibadah umum ini pertama kali. Jadi saya mau perkenalkan diri Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Yeri Pati Nasarani. Saya melayani di Gereja El Shaddai Injil Sepenuh, Jemaat Living Room Community Church. Lalu saya juga memimpin satu yayasan yang bernama Roni Pati Nasarani Foundation. Saya sudah menikah, punya anak satu, dan saya bersyukur hari ini Tuhan berikan saya begitu banyak keluarga baru di dalam Tuhan, amin. Nah, saya percaya salah satu mujizat besar dalam hidup ini adalah keluarga di dalam Tuhan, amin saudara. Dan sekali lagi masih dalam semangat Paskah, saudara, saya percaya kuasa salib memberikan dampak buat siapapun yang mempercayainya. Saya percaya kita yang lemah dikuatkan, kita yang sakit disembuhkan. Saya percaya kita yang berkekurangan diberikan kelimpahan dalam Tuhan. Amin. Amin saudara. Salib membawa sebuah perubahan signifikan dalam kehidupan orang-orang yang mempercayainya. Amin. Salib memberikan kemenangan bagi setiap kita. Salib memberikan terobosan bagi setiap kita. Waktu kita beriman tentang kuasa salib yang menjadi nyata dalam kehidupan kita, percaya saya Bapak Ibu, kita tidak akan pernah sama lagi dari sebelumnya. Amin. Sekalipun itu mungkin tiap tahun kita rayakan, tapi saya percaya kuasa salib Kristus melahirkan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa rubah masa lalu kita, tapi salib Kristus memampukan kita merubah masa depan kita. Saya percaya suatu saat anak cucu kita perkasa di muka bumi ini, amin. Saya berdoa suatu saat anak cucu kita berdiri depan raja-raja. Ada di garis depan pergerakan Tuhan, amin. Jadi saya mengajak kita merenungkan pagi hari ini kembali kuasa salib yang menjadi nyata dalam kehidupan kita sampai pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata kita tidak boleh hanya mengenal atau mengetahui dampak dari salib. Ternyata kenapa salib Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kita? Ya pasti ada tujuannya. Saya berdoa saya dapat menyampaikan dengan baik pada kesempatan pagi hari ini. Saya mengajak kita buka Matius 10 ayat yang ke-38. Matius 10 ayat yang ke-38. Saudara, semua orang bersuka cita mengalami dampak dari salib Kristus. Amin. Saya pun bersuka cita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ada tujuan kenapa salib itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama Matius 10 ayat 38, hitungan ketiga, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi saudara, ada satu cara pandang Tuhan mengenai kelayakan orang-orang yang ikut dia. Jadi firman mengajarkan kita, kalau kita mau mengalami sebuah kelayakan, maka Alkitab berkata, pikullah salib itu. Jangan hanya terima dan alami kuasanya, tapi pikul itu setiap hari sambil iring Yesus. Saudara, percaya saya saudara, terjadi goncangan ketika pada akhirnya banyak orang menyadari salib itu bukan hanya dialami, tapi salib juga harus dipikul setiap hari. Amin. Saudara, pikul salib yang kadang memisahkan banyak orang. Pikul salib kadang yang memisahkan antara orang yang berjalan ke jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Saudara, begitu banyak orang pernah mengikuti Yesus. Karena apa? Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang tidak senang dalam satu ketika? Tanpa kerja, tanpa menabur, boom, mujizat terjadi. Semua orang makan kenyang, sisa 12 bakul. Makanan ada, Yesus pun ada.
Oh, itu sesuatu yang menyenangkan. Saya pernah menghayal, kalau saya ada di situasi itu, saya akan nerobos banyak orang dan lalu saya akan berbisik pada Yesus. Yesus, kalau bisa sebulan begini terus. Subsidi surga murni. Roti, ikan, plus Yesus dan murid-muridnya. Hidup yang sangat didambakan banyak orang. Perut terbuka, hati terbuka. Betul gak? Tapi tahukah saudara, tidak lama. Yohanes 6 Yesus berkata, aku roti hidup itu. Kemana 5.000 orang itu? Tidak lagi ikut Tuhan. Kenapa? Karena rotinya tidak ada lagi, ikannya tidak ada lagi. Mereka hanya ikut Tuhan karena roti dan ikan. Ketika memikul salib terjadi seleksi alam. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, lebih sedikit lagi yang setia. Amin saudara. Hanya 12, Yesus pernah punya 70 murid. 70 murid. Kemana mereka? Yohanes 6 ayat 66 berkata, sebagian besar dari mereka mundur dari arena panggilan Tuhan. Saudara dengar baik, perhatikan baik-baik. Pikul salib yang akhirnya membuat banyak orang berpikir ulang, ikut Tuhan sungguh-sungguh apa enggak? Apa main-main? Saya mau main-main apa saya mau sungguh-sungguh? Itu seleksi alamnya dipikul salib ini, saudara. Dan saya percaya bahwa kita didesain Tuhan, diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan, dibawa dalam terobosan untuk satu saat punya kemampuan memikul salib. Amin, saudara. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Dan saya percaya dalam suasana Paskah ini, mari kita siapkan hati kita, suami istri kita, anak-anak kita dan orang tua kita. Iring Yesus, ikut Yesus dan jangan lupa pikul salib setiap hari. Lalu saya serenungkan, kenapa banyak orang mundur ketika Tuhan mulai membawa pikul salib. Jadi ternyata gini Bapak Ibu Saudara. Salib kadang menimbulkan sebuah keletihan yang ekstrim buat orang yang memikulnya. Jujur, Alkitab dengan jujur berkata, apa hal yang bisa membuat Yesus keletihan dalam perjalanan imannya? Salib. Salib berhasil menumbangkan Yesus 3 kali. Dalam perjalanan menuju Bukit Golgota. Betul Bapak Ibu? Betul gak? Yesus keletihan. Sampai dia jatuh dan dibantu. Dia jalan demi mendapatkan hati dan cinta kita. Dia lewati salib, tapi bukan cuma salib. Dia lewati semua keletihan pikul salib. Semua kesakitan pikul salib. Semua kesendirian pikul salib. Dia lewati untuk kita. Di situ saya sadar bahwa gini saudara, percaya tidak percaya, saya berharap mungkin tidak, tapi semua orang percaya suatu saat akan mengalami sebuah keletihan yang nyata. Mengasihi orang tuh letih saudara, meletihkan. Mengampuni secara konsisten, meletihkan. Melangkahkan kaki tiap hari Minggu ibadah, saya perlu komitmen dan cinta Tuhan. Kadang hujan, kadang pandemi. Betul gak saudara? Untuk tetap berdoa, untuk tetap menabur, untuk tetap melayani, untuk tetap latihan musik, untuk tetap mempersiapkan satu ibadah bagi Tuhan. Gak selamanya tenaga itu selalu ada dalam kondisi yang prima. Kadang-kadang secara jujur, cuma kadang orang gak ngucapin aja. Kayak dalam tanda kutip haram gitu ngucapin, aduh aku lagi capek nih hari ini. Wah, duh. Gak saat teduh kamu masih. Lebih banyak penghakimannya kalau orang letih. Tapi saya mau kasih tahu, kadang letih. Kadang letih itu nyata. Yang pernah mengalami katakan amin. Yang sedang mengalami katakan amin. Loh, makanya sekarang orang semua tuh pikirannya apa? Healing. Betul gak? Siapa yang gak kepengen liburan hari-hari ini? Betul gak saudara? Bener gak? Saya juga ngalamin. Kadang-kadang waktu berkata, ada sukacita, aduh udah latihan, ada belum tagihan, ada belum Kadang-kadang kita iyanya tuh setengah terpaksa. Masa iya bilang enggak? Tapi kan kita beriman.
Maka saudara, seletih apapun usahakan datang ibadah. Kenapa? Karena ada atmosfer ilahi di tempat ini. Sekalipun saudara lagi letih, saudara lagi sakit gigi, saudara gak punya uang. Kalau WL tanya ada sukacita, pasti saudara akan didorong, bukan dipaksa ya. Untuk berkata amin. Amin. Amin saudara. Keletihan itu nyata. Makanya kesempatan pagi ini, mau tidak mau kita mesti beri perhatian ketika tubuh ini letih. Pikiran ini letih. Hati ini letih. Kaki ini letih. Amin saudara. Amin. Dan saya percaya firman selalu menolong kita. Bukan hanya supaya tidak letih. Tapi mengatasi keletihan di dalam anugerah yang dahsyat dan luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tuh seringkali diundang untuk berdiskusi dialog lintas agama. Jadi saya punya banyak teman-teman pemuka agama lain. Salah satu sahabat saya seorang Bante Dira namanya. Jadi kami sering ngobrol, bercanda. Nah Bante ini seorang pemuka agama, dia punya hobi tuh naik gunung. Saya bilang gimana caranya naik gunung dengan jubah agama tuh. Tapi dia tetap naik gunung, bawa ransel dengan peralatan. Lalu saya tanya, Bante kenapa sering naik ke atas gunung? Terus dia bilang gini Pak Pendeta, kalau saya capek, kalau saya benar-benar capek, pasti saya memutuskan untuk refreshing naik ke atas gunung. Oh saya bilang sebentar Pak, sebentar. Naik ke atas gunung bukannya tambah capek. Nggak masuk akal buat saya. Capek mah tidur, makan dan istirahat. Bukan naik gunung. Saya pernah naik ke Kawah Ijen 1 kali dan itu kayaknya terakhir. Capek untuk orang yang perutnya lumayan gede kayak saya. Capek. Kok maksudnya sama kayak, aduh saya pengen liburan nih ke puncak. 12 jam macet, itu bukan liburan namanya. Tapi dia memberikan satu jawaban yang ternyata sangat alkitabiah dan cukup menggoncang paradigma saya. Dia bilang gini, kadang untuk mengatasi keletihan, saya harus lakukan sesuatu yang lebih meletihkan. Coba ulang saya bilang. Kadang untuk mengatasi keletihan saya harus melakukan sesuatu yang lebih meletihkan. Loh, keletihannya hilang enggak? Bisa iya, bisa enggak. Tapi kapasitas saya untuk tidak letih bertumbuh dan berkembang. Ternyata Tuhan itu tidak simsalabim menghilangkan keletihan kita. Tapi dia memperbesar kapasitas kita melalui salib. Sehingga orang yang berjalan bersama salib tidak mungkin diam di tempat. Tidak mungkin kapasitasnya sama dan terus menerus. Kapasitas daya tahannya bertumbuh. Saudara, kita perlu bertumbuh dalam kapasitas kita menghadapi masalah keuangan, kesehatan, keluarga, tuayan. Amin. Dan saya berdoa hari ini, izinkan Tuhan memperbesar kapasitas kita. Sehingga suatu saat bukan cuma keletihan kita yang selesai, tapi kapasitas kita menaklukkan masalah, bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Sehingga kita menyadari bahwa orang-orang yang jalan pikul salib adalah orang-orang yang bertumbuh secara pasti dan secara realistis. Dan dalam pertumbuhan kita menghasilkan perkara-perkara yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah mari lihat Bapak Ibu, bagaimana cara Tuhan memperbesar kapasitas keletihan murid-muridnya. Saudara, kita ini manusia, ini kan daging bukan plastik ya. Satu saat saudara bisa capek juga, saudara bisa ngantuk kok kalau dengar firman Tuhan, bener. Saudara masih bisa lapar kok, saudara masih bisa kepikiran yang lain di luar gedung ruangan ini ketika saudara dengar firman Tuhan, ini daging. Nah firman menolong kita, bagaimana caranya? Mari kita lihat Markus 6 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-8. Markus 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 sampai ayat ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tapi jangan memakai 2 baju. Lihat, kapasitas diperbesar selalu didahului lewat pengutusan.
Kalau saudara diutus lewat firman, kalau saudara diutus masuk dalam panggilan, bukan tujuannya buat kita makin capek. Pelayanan bukan buat kita makin letih. Tanggung jawab bukan membuat kita lebih letih. Makanya jangan simpulkan apa-apa di awal terlalu dini. Amin. Ya. Jadi Yesus mengutus muridnya berdua-dua dan pergi menyebar untuk apa? Menyatakan kuasa, menyatakan mujizat, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit. Dan murid-murid pergi berdua-dua melakukan persis yang Yesus perintahkan. Nah, setelah itu semua murid-murid kembali, saudara. Bertemu lagi dengan Yesus setelah mereka melakukan pelayanan berdua-dua. Saya ajak kita loncat, mari lihat Markus 6 ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan, Markus 6 ayat yang ke-30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan semua kepadanya yang mereka kerjakan dan ajarkan. Kumpullah mereka, saudara. Lalu ia huruf besar ya, Yesus. Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, oh saya suka ayat ini, saudara. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka gak sempat. Wah, Yesus tuh baik, sudah. Jadi murid-murid kembali, lalu Yesus mulai melihat muka satu persatu. Wah, ini udah kunang-kunang nih. Ini kalau dipaksa ini bisa lever kena nih. Dan Yesus memutuskan satu keputusan yang sangat indah. Apa itu, saudara? Liburan, fellowship. Yesus mengajak seluruh murid ke tempat yang sepi. Buat apa? Istirahat, healing time. Kenapa di tempat yang sepi? Supaya gak ada yang datang minta pelayanan. Dipastikan tempat yang sepi. Karena apa? Ini kalau dipaksa lagi pelayanan, ini meledak nih semua nih. Ada orang-orang yang gak sadar sebentar lagi meledak. Cuma digas terus aja. Nah, Yesus itu tahu. Oh, ini tidak bisa. Jadi Yesus memerintahkan semua murid-muridnya. Alat musik rapikan, multimedia matikan. Semua ruangan tutup, Alkitab semua rapikan. Yang kita lakukan adalah liburan. Dan satu-satunya doa adalah doa makan. Udah. Tidak peperangan, tidak merebut kota-kota, tidak menancapkan panji-panji, cuma doa makan. Karena mereka makan gak sempet. Saya selalu kecepatan makan, jarang telat makan. Kalau orang bilang, Pak jangan sampai telat makan ya, oh gak mungkin. Saya pasti kecepatan. Karena ya kalau kata istri saya, laki gua kalau lapar rese. Banyak cowok-cowok gitu termasuk saya. Rese kalau lapar, sensi. Entahlah kalau dikleksonin orang, entahlah, oh itu lapar. Makanya kalau ada dua orang berselisih, coba cek mana dari antara mereka yang belum makan. Karena orang kalau belum makan, rese emang. Nah jadi daripada rese nih murid-murid mungkin ya, Yesus bawa mereka ke tempat yang sepi. Waduh, saya tuh pikir, wow, saya akan sampaikan ayat ini ke semua leader-leader saya. Dan lalu kita lihat, saudara. Sekali lagi jangan simpulkan semua terlalu cepat di awal. Oke, kita lihat sampai habis baru kita simpulkan. Ayat ke-32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saya berimajinasi Yesus tahu selera murid-muridnya. Ya, jadi Yesus siapkan makanan yang paling mereka suka dan tempat tidur yang paling nyaman. Saudara nih ya, kalau orang capek tidur itu nikmat banget, betul gak? Itu udah paling nikmat tidur kalau capek. Paling makan paling enak apa? Kalau lagi lapar, waduh apa aja enak. Ya, minum kalau lagi haus enak. Nah bayangkan murid-murid akan mengalami keenakan itu. Keenakan tidur, keenakan makan dan minum. Wah, ada Tuhan lagi. Dibawalah dengan perahu ke tempat yang sunyi. Kira-kira liburan seperti apa yang Yesus lakukan sama murid-muridnya supaya keletihan murid-muridnya terselesaikan. Nah, kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ayat 33. Saya mau ngajak kita semua baca ayat 33.
Semua siap? Hitungan ketiga, 2, 3. Ya, ini ya kata tetapi ini loh. Ternyata ada tapinya. Begitu mau istirahat, begitu mau makan enak, tiba-tiba Alkitab mencatat, datang banyak orang dari semua kota. Dari semua kota. Dan saudara tahu ini akhirnya kita melihat satu cerita Yesus kasih makan 5.000 orang. Ini awalnya begini. Jadi bayangkan, Tuhan berkati makanan ini, amin. Udah doa makannya udah singkat kayak gitu. Udah mau tinggal tidur. Malah datang begitu banyak orang dari semua kota mendahului mereka dan sampai duluan. Nah, Yesus pilih mana nih? Istirahat murid-muridnya atau melayani orang banyak? Wow, ini sebuah dilematis yang tidak mudah. Ada pesan salib tersirat di cerita ini, saudara. Kira-kira gimana? Yesus jadi liburan? Murid-murid jadi makan enak? Atau memberkati orang lagi? Ayat 34, ketika Yesus mendarat tentu dengan murid-muridnya. Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara tahu, liburannya batal. Asli batal. Coba saudara pikir. Orang lagi lapar, disuruh kasih makan orang. Orang lagi butuh didoain, disuruh doain orang lain. Orang lagi butuh perhatian, disuruh memperhatikan orang lain. Tetapi waktu murid-murid taat, kapasitas keletihannya Tuhan sudah perbesar. Di situ orang bertumbuh. Di situ orang mengalami kuasa dan dampak dan tujuan dari salib. Memang gak enak saudara. Khotbahnya gak enak, ngejalaninnya juga gak enak. Tapi tidak ada cara lain selain bertumbuh dengan cara seperti itu. Tuhan tidak akan biarkan kita tetap di tempat yang sama terus menerus. Tuhan tidak pernah biarkan kita menjadi penikmat, bukan penuai. Suatu saat tempat duduk nyaman kita, semua zona nyaman kita akan diobrak-abrik dengan pesan salib. Sehingga kita sadar pertama, kita bukan penikmat. Kita penuai. Kita penuai. Kita penuai, itu identitasnya. Dan saudara tahu waktu murid-murid melangkah satu, Tuhan buat ribuan langkah di depannya. Dan kapasitas murid-murid tidak terbantahkan sampai hari ini. Hari ini Tuhan mau bangkitkan orang-orang lewat pesan salib. Dengan cara seperti apa? Saudara yang hari ini mentok nih, sudah mau nyerah. Saudara sudah mau capek. Ganti fokus. Bersama Tuhan, pikirkan orang lain. Pandemi COVID-19, 2 tahun terakhir, itu seperti mencuci otak banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan. Bahwasanya apa? Hari-hari ini dan saat-saat ini adalah bukan saat yang tepat untuk mikirin orang lain. Betul gak? Saya pernah kena COVID zamannya Delta November lalu. Tidak ada obat, tidak ada oksigen, rumah sakit susah. Akhirnya semua orang seperti dipaksa. Loh, pikirin diri sendiri, timbun. Pastikan diri sendiri dulu, oke. Diri sendiri lebih penting. Tapi ada budaya salib yang kadang menjadi shock terapi banyak orang. Apa yang membuat shock ya? Ternyata kita bukan terminal terakhir dari semua blessing dan kuasa Tuhan. Kita dipersiapkan Tuhan bukan untuk menikmati Tuhan seorang diri aja.
Sebelum saya lanjutkan, siapa di sini yang mencintai Tuhan? Semua mencintai Tuhan, amin. Amin. Yang setuju katakan amin. So dengar baik. Konsekuensi absolut dari orang-orang yang mencintai Tuhan adalah mencintai orang-orang yang Tuhan cintai. Saudara gak bisa cinta Tuhan tapi gak mau cintai apa yang Tuhan cinta. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Saudara mau cinta Tuhan, belajar cintai apa yang Tuhan cintai. Sekalipun itu ya orang yang paling menyebalkan, paling melukai, paling membuat traumatik, paling menghancurkan. Sekalipun itu musuh, sekalipun itu orang yang benar-benar mengambil semua dalam hidup saudara. Kekristenan mengajarkan pesan salib. Kita harus berani melangkah, mencintai apa yang Yesus cintai. Dia mengasihi bangsa ini. Makanya tidak mungkin orang cinta Tuhan, gak cinta Indonesia, itu tidak mungkin karena Tuhan cinta Indonesia. Tuhan cinta semua orang tanpa batasan agama, suku, ras, golongan. Setuju gak saudara? Dan saudara, saya percaya bahwa perubahan sejati terjadi ketika kita menangis di hadirat Tuhan. Lalu kita dengan hati hancur bergumul melangkah mengasihi yang Tuhan kasihi. Amin saudara. Saya sudah menikah, saya punya satu istri, ya jelas satu istri. Ya, saudara, dari sebelum nikah, saya udah tahu apa yang istri saya suka dan yang tidak. Dan saudara tahu apa yang istri saya paling tidak suka? Ondel-ondel, saudara tahu ya, budaya Betawi itu. Ada yang gak suka ondel-ondel juga di sini. Istri saya tuh musuh berat, musuh. Jadi kalau dia berpapasan itu dia sangat tidak nyaman. Makanya sebagai suami yang baik saya harus mensterilkan radius 100 meter dari istri saya. Jangan sampai ini ondel-ondel lewat. Moodnya bisa berubah. Jadi saya rela jalan jauh, saya rela muter jalan asal tidak berpapasan dengan yang namanya ondel-ondel. Pokoknya tolak dalam nama Yesus gitulah. Dan selalu berhasil saudara, puji Tuhan. Lalu kami punya anak. Anak kami bertumbuh 1 tahun. Pas anak kami umur 3 tahun, mulai kelihatan mana yang dia suka, mana yang dia tidak suka. Dan ternyata Bapak Ibu, yang paling suka sama anak saya adalah ondel-ondel. Ini dari mana? Enggak sama. Tapi anak saya itu tergila-gila dengan ondel-ondel. Dia bisa lempar makanannya, mainannya hanya untuk ngejar ondel-ondel di jalan. Meskipun tetap dipalak ya, dimintain duit anak saya. Tapi anak saya tuh suka banget sama ondel-ondel. Makanya tempat favorit anak saya sudah tahu, kelurahan. Karena kelurahan ada ondel-ondel. Itu sampai dicium-cium tangannya, ampun deh. Anak saya tuh terpesona dengan ondel-ondel. Dan dengar baik, tanpa doa pelepasan, tanpa KKR, tanpa tumpang tangan, istri saya hari ini tidak takut dengan ondel-ondel. Biasa aja tuh. Mujizat terjadi. Lalu dari mana? Gini, kalau dia cinta anaknya, dia mesti belajar mencintai apa yang anaknya cintai. Sekalipun itu ketakutan terbesar dia. Itu orang berubah di situ. Di situ orang berubah. Saudara. Di situ orang berubah. Kalau saudara cinta suami, cintai yang suami saudara cintai. Meskipun saudara gak nyambung. Apa sih ini yang disukai? Apa sih yang dipikirin laki-laki ini? Sama. Hai suami-suami, cinta istri, cintai yang istri cintai. Kalau dia foto makanan, biarin. Kalau diminta tolong, ya nggak sesuai estetikanya ini, biarin. Belajar cinta sama yang istri cintai. Di situ perubahan sejati. Jadi kita tidak bisa diam tiba-tiba, boom, hidup kita berubah. Harus ada keputusan-keputusan yang sebenarnya basicnya adalah pikul salib. Tanggung yang kita nggak suka. Tanggung yang itu membuat kita kadang-kadang menderita dalam tanda kutip, saudara. Tanggung itu yang membuat kita kadang-kadang sakit. Tapi itu membuat keletihan kita bertumbuh. Amin, saudara. Mari kita lihat satu bagian lagi, saudara. Markus 6 ayat 34. Markus 6. Maaf sebentar. Ayat 35 boleh tampilkan. 37 ya, ini dia. 36 dulu boleh tampilkan 36.
Markus 6 ayat ke-36. Oke, saya baca dulu ayat 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudara perhatikan ayat ini, Yang Yesus suruh, kamu harus memberi, betul? Terus murid-muridnya jawab apa? Jadi haruskah kami membeli? Loh, disuruh memberi, murid-murid pikirnya beli. Memberi adalah apa yang ada sama kita. Membeli apa yang tidak ada sama kita. Artinya gini saudara, putuskan hari ini supaya hidup ini tidak hanya terfokus pada diri kita sendiri. Amin. Amin saudara. Jangan biarkan hidup ini terfokus pada perasaan kita sendiri. Jangan biarkan diri kita terfokus pada apa yang kita mau sendiri. Apa yang kita lihat sendiri. Yang diajarkan Yesus adalah gini. Jangan cuma kejar mujizat. Jadi mujizat untuk orang lain. Jangan cuma duduk diam dan menunggu jawaban doa. Jadilah jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Jangan hanya berharap hal besar terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jadilah hal besar itu sendiri untuk orang lain. Saudara bayangkan ya. Misalnya saudara punya usaha nih. Ya, saudara punya usaha. Lalu setiap hari saudara cek toko sebelah. Toko saingan Bapak Ibu. Kompetitor. Ini toko yang selalu membuat pemasukan toko kita nggak stabil. Nih kompetitornya. Lalu tiap pagi saudara doain toko sebelah saudara. Oh Tuhan, aku berdoa untuk toko sainganku. Dalam nama Yesus. Buat rame tokonya Tuhan. Buka tingkap-tingkap langit. Kirim pembeli-pembeli lebih banyak ya Tuhan. Kuatkan dan sehatkan pemiliknya. Buat dari satu toko jadi 5 toko dalam nama Yesus. Ada gak yang doa kayak gitu hari ini? Gak ada. Karena kalau kita dapat kesempatan berdoa untuk Tuhan, rata-rata kita minta untuk diri kita sendiri. Ada gak seorang jomblo, ngenes, yang sering diledekin sama teman-temannya? Lihat tuh, kenapa? Tangannya banyak sarang laba-labanya. Loh, kenapa? Udah lama gak ada yang megang katanya gitu. Bayangkan kalau seorang jomblo yang sudah cukup lama, lalu dia naik menara doa dan dia berdoa, Tuhan aku jomblo. Dalam kata Tuhan, Tuhan juga udah tahu. Aku berdoa untuk 10 temanku yang jomblo juga. Kirim buat mereka duluan. Ada gak saudara? Tuhan cari orang-orang dengan kapasitas hati seperti itu. Saya tutup dengan satu kesaksian saudara. Waktu saya bertobat tahun 2000. Dulu diajarin, kalau mau apa-apa beriman. Oke. Satu kali saya ditanya, mau punya mobil gak? Siapa yang gak mau? Ayo kita ke dealer. Wah beli mobil. Enggak, ambil brosur. Oh ambil brosur. Dulu kan brosur ya. Jadi satu kali saya tuh kepengen handphone Android. Kepengen banget. Jadi apa? Dulu majalah handphone tuh saya robek. Lalu saya tempel di kamar saya handphone itu. Jadi setiap keluar kamar, dalam nama Yesus jadi milikku. Dalam nama Yesus. Pokoknya tuh udah didoain lebih banyak dari jiwa-jiwa tuh didoain tuh. Gadget itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pokoknya saya terima dalam nama Yesus. Satu kali saya pelayanan di Lebak Bulus, lalu kehabisan ongkos. Jadi saya jalan kaki sampai Pondok Indah, jam 11 malam. Sambil menggerutu, begini nasib orang pelayanannya. Sendiri, gak ada yang nanyain, saya berharap, ayo mau ikut gak? Gak ada. Lagi sendiri-sendiri, tenang-tenang batu, saya ketendang satu benda. Yang begitu saya angkat, nyala. Handphone Bapak Ibu. Sama persis. Saya cuma lihat di dinding. Sekarang saya pegang. Langsung dalam hati saya, ini refleks ya saudara. Beginilah Tuhan menetapkan langkah orang benar. Ada yang ketinggalan, ada yang menemukan. Oh begini ya. Begini cara Tuhan menjawab. Tuhan emang ajaib. Saya akan kesaksian hari Minggu nanti. Bahwa Tuhan itu baik. Wah saya udah berimajinasi. Orang akan bilang saya, wah memang doanya Yeri itu. Wah gitu. Terus lagi euforia kesenangan. Nanti ganti profile picture, nanti gini. Tiba-tiba muncul sesuatu dalam hati saya. Apa itu Bapak Ibu? Jangan ingin memiliki milik sesamamu. Tolak dalam nama Yesus. Bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan.
Makanya penting kita jaga kemurnian di dalam salib Kristus. Kalau enggak kita hanya yang untung rugi ikut Tuhan, percaya saudara. Saya coba mengesampingkan suara itu. Lalu muncul lagi, jangan sesat. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Saudara, nih ya, sambil menggerutu. Saya cari pemiliknya. Tapi kan ini punya saya. Loh saudara, mangga aja keluar tembok orang bilang milik bersama. Ini udah di jalan, lo salah dia sendiri. Ada upah dari kelalaian. Emang jago kalau orang tahu firman, jago ngelesnya. Ada aja pokoknya. Tapi gak bisa sudah. Selama saya mencoba mengklaim, sejauh itu saya rasa gak mungkin ada berkat diberikan dengan kesusahan orang lain. Gak mungkin. Ya cari aja yang paling banyak miss call, itu pasti yang punya. Lalu dengan suara menggerutu saya bilang gini, buruan Pak kesini. Saya kasih waktu 15 menit, beneran. Itu kalau orang lihat saya, orang ketawain saya. Kalau Bapak tidak datang 15 menit, saya akan kesaksian hari Minggu, ini punya saya. 10 menit datang Bapak Ibu, saya kesel banget. Nih, saya kasih dengan cemberut, nih Pak bawa pulang. Kaget dia, ini ada sesuatu bawa pulang saya bilang, bawa pulang. Dia gak tahu apa yang saya baru alami, dia mah seneng-seneng aja. Numpang lewat doang. Tadinya cuma numpang lewat, saudara, mendingan gak usah ketemu gitu. Daripada berharap gitu. Jadi saya bilang, buat apa? Saya sadar satu poin, ini penutup saya. Dan puji Tuhan sampai hari ini gak ada saya dapat satu handphone kayak gitu. Gak ada. Mujizat handphone tidak terjadi Bapak Ibu. Tapi saya jadi mujizat handphone untuk orang lain. Itu kapasitas yang Tuhan mau kejar dalam kehidupan kita. Jadi mari ikut Yesus, pikul salib setiap hari, amin.